Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Terjadinya gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama ada tekanan atau tegangan dari atmosfer, khususnya melalui angin. Yang kedua, ada gaya gravitasi bumi dan benda-benda angkasa, misalnya itu bulan dan matahari. Kemudian ada gempa dan juga geometri laut, yaitu topografi dan profil laut serta bentuk pantai. Menurut Davis pada tahun 1991, ada 3 faktor yang menentukan karakteristik gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Yang pertama itu adalah lama angin bertiup atau durasi angin, kemudian ada kecepatan angin dan juga pitch. Pitch adalah jarak yang ditempuh dari arah atau daerah pembangkitan gelombang. Nah, untuk ketinggian dan periode gelombang itu tergantung pada panjang pitch pembangkitnya. Nah, untuk macam-macam jenis gelombang itu dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan ukuran. Untuk berdasarkan sifat itu terbagi lagi menjadi 2. Ada gelombang pembentuk pantai dan juga gelombang perusak pantai. Sedangkan untuk berdasarkan ukuran, gelombang itu ada gelombang kapiler dan juga ada gelombang angin. Untuk gelombang kapiler itu panjang gelombangnya sekitar 1,7 meter dan periodenya kurang dari 0,2 detik. Sedangkan untuk gelombang angin itu memiliki panjang gelombang sekitar 130 meter dan periode gelombangnya itu 0,2 sampai 0,9 detik. Deformasi gelombang merupakan perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, kemudian periode, panjang, arah, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh adanya pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemudian kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arahnya, dating gelombang, dan lain sebagainya. Deformasi gelombang yang sering dihadapi itu ada gelombang pecah, swelling, kemudian difraksi, refraksi, dan juga refleksi gelombang. Nah, untuk gelombang pecah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada spilling, yang kedua plunging, yang ketiga itu surging, dan yang keempat adalah collapsing. Nah, untuk spilling itu terjadi bila gelombang menjalar di pantai yang dengan dasar yang landai. Nah, di mana pada pecahan jenis ini dia puncak gelombangnya itu tidak stabil dan akan turun sebagai white water atau gelembung. Nah, untuk tipe plunging itu terjadi bila gelombang menjalar di pantai miring. Untuk surging itu terjadi bila gelombang di lereng pantai yang sangat curam. Pada pecahan jenis ini puncak gelombang itu akan naik dan seperti menghujam ke depan, dan dasar gelombangnya itu naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang akan jatuh dan menghilang. Yang terakhir adalah collapsing. Pecahan jenis ini adalah bentuk menengah antara tipe plunging dan juga tipe surging. Selanjutnya adalah swelling. Swelling adalah perubahan tinggi gelombang dan panjang gelombang yang dikarenakan adanya perubahan kedalaman dari yang dalam sampai ke dangkal. Pertama adalah diffraksi atau pelenturan. Pola diffraksi ini dapat diamati bila suatu gelombang melewati suatu tanjung atau ujung dari sebuah tanggul buatan. Maka gelombang akan mengalami pemanjangan puncak secara melengkung dari sisi belakang dari tanggul tersebut. Fraksi atau pembiasan yaitu jika suatu muka barisan gelombang datang membentuk sudut miring terhadap tepi pantai yang mempunyai kemiringan dasar landai dengan kontur-kontur kedalaman yang sejajar, maka muka gelombang akan berubah
akan berubah arah dan menjadi sejajar dengan garis pantai. Refleksi atau pemantulan, yaitu bila keadaan pantai landai, ada kemungkinan bahwa gelombang tersebut tidak pecah, tetapi terjadi pemantulan gelombang atau refleksi. Nah, selain refleksi, juga dapat terjadi bila mengenai atau membentur suatu rintangan ketika gelombang melewati perairan dengan kedalaman air yang konstan. Gelombang airi atau lebih dikenal dengan teori gelombang amplitudo kecil, itu diasumsikan bahwa tinggi gelombang sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang atau kedalaman laut. Nah, untuk periode gelombangnya itu diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Bumi dapat diartikan sebagai getaran yang berada di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, gempa bumi ini disebabkan karena adanya getaran dari kerak bumi atau aktivitas erupsi gunung berapi. Dasarnya, kapal yang berada di atas permukaan laut itu akan selalu memperoleh gaya eksternal, sehingga menyebabkan kapal bergerak. Nah, gerakan kapal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar, salah satunya yaitu gelombang. Gelombang konstruktif adalah gelombang yang bersifat membentuk atau membangun pantai. Nah, gelombang konstruktif ini memiliki energi yang lebih besar ketika hempasan air menuju ke pantai daripada aliran air yang kembali ke laut. Untuk gelombang destruktif, itu adalah gelombang laut yang merusak struktur pantai. Nah, gelombang ini biasanya sangat tinggi, memiliki panjang gelombang yang pendek, dan frekuensinya itu lebih sering. Biasanya itu 10-14 gelombang per menit. Manfaat dari gelombang itu yang pertama menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia, kemudian melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, serta membantu menjaga dan terbentuknya pantai. Untuk dampak negatif dari gelombang itu dapat terjadinya penyikisan pantai, lalu dapat merusak keanekaragaman hayati laut dan naiknya air laut serta abrasi pantai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fueled by them to see the horizon.